Di video ini saya ingin melakukan manajemen kabel yang sederhana, yaitu merapikan kabel yang komputer yang kemarin saya rakit tapi masih berantakan gitu ya kabelnya. Nah, kali ini mau saya rapi-rapikan dengan cara yang sangat sederhana, dengan alat-alat yang sederhana dan dengan bahan-bahan yang bisa dibilang murah lah harganya. Di sini bisa dilihat perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan manajemen kabel. Memang nggak sampai 100% ketutup kabelnya, tapi jauh lebih rapi dibandingin sebelumnya. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam video ini adalah adhesive wire clamp, yaitu klem penyepit kabel yang ditempel menggunakan double tape, sebanyak 1 pak. Kemudian ada twist tie warna hitam, yaitu kawat untuk mengikat kabel. Di video ini saya pakai sekitaran 2-3 meter. Lalu ada double tape. Dan terakhir bungkus kabel spiral ukuran 24 sepanjang 1,5 meter. Total harga bahan yang digunakan dalam video ini nggak sampai Rp100.000. Bahkan secara hitung-hitungan masih di bawah Rp50.000. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita menggunakan sendal karet dan juga melepas kabel-kabel yang terhubung dengan listrik terlebih dahulu untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kemudian kita rencanakan jalur yang akan dilalui oleh kabel-kabel. Pada prinsipnya, kita ingin sebisa mungkin kabel kita tersembunyi, sehingga harus melalui blind spot. Perhatikan juga panjang kabelnya. Kadang kabelnya tidak cukup panjang untuk melewati jalur yang kita rencanakan, sehingga harus mencari rute lain yang lebih pendek, yang kadang membuat lebih sulit untuk menyembunyikan kabel. Kabel-kabel yang melewati rute yang sama diikat pakai kawat kabel, agar lebih rapi dan lebih mudah untuk diatur. Di sini saya pakai klem kabel. Cara pakainya, kita ambil 1 buah double tape yang tersedia, kemudian ditempelkan ke bagian datar dari klem penjepit kabel. Lalu kita pasangkan ke kabel, lepas penutup perekatnya, dan tempelkan klem tersebut ke bagian yang diinginkan. Cara ini kita lakukan untuk membentuk rute yang kita inginkan. Hasilnya kira-kira menjadi seperti ini. Di sini bisa dilihat kalau kabel menjadi lebih rapi dan tersembunyi karena melalui blind spot. Kemudian dilanjutkan juga di sisi lainnya. Kabel-kabel kita kelompokkan berdasarkan kesamaan sumber dan arah yang dituju, atau kesamaan rute input dan outputnya. Pengelompokan kabel ini harus kita perhitungkan fleksibilitasnya. Misal ada beberapa kabel yang ingin dibongkar dalam waktu dekat karena berencana untuk mengganti hardware yang lebih baru, atau ingin dipindahkan. Jadi kita cukup membongkar bagian yang diperlukan saja, tidak perlu membongkar semuanya. Kelompok-kelompok kabel yang memiliki rute yang sama bisa kita kelompokkan lagi menjadi satu kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar ini hanya saya ikat 1 kali di bagian awal dan juga 1 kali di bagian akhir saja. Jadi ketika suatu saat kita ingin melepasnya, tidak terlalu repot. Langkah-langkah ini kita teruskan juga di bagian yang lain. Kadang ada beberapa kabel yang perlu lebih fleksibel. Misalnya kabel mouse yang sering ketarik-tarik. Apalagi di sini saya menggunakan meja yang bisa digeser seperti ini. Sehingga kabel mouse dan keyboardnya harus agak kendor, jangan terlalu ngepas. Di bagian ini saya memisahkan jalur yang menuju CPU, sehingga membentuk kelompok kabel lagi. Di sini saya menggunakan USB hub yang jarang dipindah-pindah.
Jadi saya putuskan untuk ditempelkan saja di meja bagian bawah menggunakan double tape supaya menjadi lebih rapi dan tidak bergerak-gerak. Kadang klem kabel ada yang terlepas karena perekatnya kurang kuat. Supaya bisa nempel lagi, kita bisa menggunakan double tape tambahan, lalu ditempelkan kembali. Double tape juga saya pakai untuk menempelkan terminal listrik ke blind spot di meja bagian bawah. Dengan demikian akan menjadi lebih rapih dibandingkan sebelumnya yang hanya diletakkan di atas lantai. Blind spot di sini juga saya gunakan sebagai tempat persembunyian kabel-kabel, terutama kabel yang terlalu panjang. Kabel-kabel yang terlalu panjang itu kita pendekkan di sini, lalu diikat supaya lebih rapi. Kabel ini juga saya ikat ke terminal listrik supaya tidak mudah terlepas. Terakhir, kita menggunakan bungkus kabel spiral. Pertama, kita ukur dulu panjangnya sesuai kebutuhan, dipotong, lalu digunakan. Kalau ternyata kurang panjang, bisa kita tambahkan sisanya. Dengan begini, maka kabel akan terlihat lebih rapi. Hasil akhirnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah perbandingan sebelum dan sesudahnya. Nah, demikianlah merapikan kabel dengan cara yang sederhana versi saya. Sebenarnya ada cara-cara lain atau menggunakan alat-alat lain seperti menggunakan kabel raceway kalau nggak salah namanya. Jadi ada jalur khusus untuk kabel-kabel itu gitu. Ada juga yang menggunakan cable box untuk menyimpan terminal listriknya. Jadinya tertutup di box tersebut. Jadi terlihat rapi ya. Atau bisa juga dengan menggunakan meja yang custom. Jadi mejanya udah ada lubang khusus untuk kabel-kabelnya, jalur-jalurnya, ukurannya sudah pas sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya ini adalah cara saya, dan menurut saya cara ini dengan menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat, tapi cukup efektif menurut saya ya. Demikian video dari saya, terima kasih banyak, mohon maaf kurang-kurangnya, sampai jumpa.